Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Ramli, perwakilan dari kelompok 11. Adapun rekan kelompok saya yaitu Firman Khalid Maulana, Khairul Anwar-Yangga, dan Muhammad Maimun. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang manajemen stres. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari manajemen stres. Setiap individu pasti ingin memberikan hasil pekerjaan yang terbaik bagi perusahaan tempat ia bekerja, agar tetap dipertahankan di tempat ia bekerja. Perusahaan membuat suatu target pencapaian yang harus diselesaikan oleh karyawan. Dari tuntutan kerja ini, perusahaan mengharapkan suatu hasil maksimal terhadap para karyawannya, sehingga perusahaan dapat melaju dengan pesat. Namun, tidak jarang justru tuntutan kerja ini menjadikan para karyawan tegang, baik fisiologis maupun psikologis. Rasa tegang inilah yang disebut dengan stres kerja. Masalah seberapa besar pengaruh stres kerja yang dialami individu tersebut, semua itu tergantung terhadap bagaimana individu itu menanganinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari stres dan pengertian dari manajemen stres. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Yang kedua, manajemen stres. Smith dalam Riset tahun 2012 mendefinisikan manajemen stres sebagai suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Oke, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala stres. Menurut Golizek 2005 membagi gejala stres menjadi 3, yaitu yang pertama gejala fisik, yang kedua gejala emosional, yang ketiga gejala perilaku. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen stres dan cara mengelola stres. Tujuan dari dilakukannya manajemen stres adalah guna memperbaiki kualitas hidup seseorang agar bisa menjadi lebih baik. Stres adalah suatu wujud reaksi psikologis yang normal terjadi saat adanya peningkatan beban kehidupan. Salah satunya adalah beban pekerjaan. Untuk itu, setiap perusahaan harus memiliki strategi manajemen stres yang baik di dalam perusahaannya. Stephen P. Robbins menjelaskan ada 2 cara dalam mengelola stres, yaitu yang pertama, melakukan pendekatan individual. Beberapa pendekatan individual tersebut diantaranya adalah menerapkan manajemen waktu secara baik. Yang kedua, meningkatkan waktu olahraga. Yang ketiga, melatih diri agar lebih rileks dan memperluas sosialisasi. Yang kedua, yaitu melakukan pendekatan organisasional yang terdiri atas membuat iklim perusahaan yang lebih mendukung dan menetapkan tujuan yang lebih realistis serta membuat bimbingan konseling pada setiap karyawan tentunya. Faktor-faktor apa saja penyebab stres menurut Sunstroke 2003? Di antaranya yang pertama, fisik, yaitu kerusakan dalam tubuh akibat terlalu banyak tuntutan, seperti kehilangan pekerjaan, sehingga menghasilkan respon stres yang sama pada tubuhnya. Gejalanya seperti hilangnya nafsu makan, otot menjadi lemah, dan menurunnya minat pada dunia. Yang kedua, lingkungan, yaitu saat individu mendapat situasi di mana dirinya merasa tidak mampu beradaptasi di dalam lingkungan dan menjadi kelebihan beban pada suatu titik. Maka dari itu, kondisi lingkungan yang sehat akan mendukung kesehatan bagi manusia. Yang ketiga adalah kepribadian. Faktor pribadi yaitu terkait poin baik dan poin buruk dalam diri seseorang, seperti mudah menangis, rasa khawatir,
sulit berbicara dengan orang yang baru dan sulit mengungkapkan opininya, sehingga individu cenderung merasa tidak nyaman. Yang keempat adalah kognitif, yaitu apa yang dilihat individu sebagai sesuatu yang menimbulkan stres di dalam pikirannya. Hal tersebut kemudian berpengaruh ke dalam kesehatan mental atas pikiran, seperti mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Yang kelima adalah sosial budaya, seperti stres terhadap status sosial ekonomi. Salah satunya kemiskinan, di mana hal tersebut berdampak pada kurangnya dukungan sosial yang sebenarnya sangat memiliki peran penting untuk bertahan dari pengaruh yang diakibatkan oleh stres. Yang keenam atau yang terakhir adalah strategi coping, yaitu bagaimana cara individu untuk menangani stres, di mana individu memberikan respon terhadap situasi secara emosional. Di antaranya perilaku cenderung menghindar dan melakukan mekanisme pertahanan diri. Contoh kasus, di perusahaan PT Jaya Arkonin, salah satu pegawai yang berjabat sebagai Kepala Biro Keuangan, tugas dari Kepala Biro Keuangan adalah untuk mengatur semua siklus keuangan perusahaan. Ia sering mengalami stres, bahkan hampir setiap harinya karena dipicu oleh permintaan atasan yang tidak ada waktu jedanya, yang menyebabkannya lembur sampai beberapa hari. Selain itu, terkadang banyak laporan keuangan yang kurang jelas dari pegawai lain yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian dengan pengeluaran kantor dan harus mencari data yang valid dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan data yang valid akibat teledornya karyawan membuat laporan. Efek dari stres manajemen di kantor yang dialami oleh pegawai tersebut, saat pulang kantor dan tiba di rumah ia sering capek, suka mendadak emosi, kesehatan menurun, saat hari Minggu pun harus masuk atau lembur. Berdasarkan dari contoh problem stres manajemen di atas, cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan teknik-teknik dengan cara menggunakan teknik menenangkan pikiran, teknik mediasi, pelatihan relaksasi autogenik, pelatihan relaksasi neuromuskular, dan teknik penerangan melalui aktivitas fisik seperti berenang, lari, bersepeda, atau olahraga lain selama kurang lebih 1 jam, dan hal tersebut terbukti dapat menurunkan tingkat stres di tempat kerja. Kesimpulan, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu seseorang mengalami stres yang berasal dari faktor internal dan juga eksternal yang sudah diuraikan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut juga memiliki dampak yang cenderung negatif bagi individu yang mengalami stres, mulai dari perubahan yang terjadi pada fisiologi, psikologi, serta perilaku seseorang, dan hal ini akan berdampak pada sekitarnya. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.